Demo memanas, Bupati Pati Sudewo dievakuasi kendaraan taktis polisi. Respons desakan mundur Bupati, DPRD Pati sepakati bentuk pansus pemakzulan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming temui Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno antarkan undangan upacara HUT ke-80 RI. Salam jumpa saudara, kami temui Anda hari ini 13 Agustus 2025 dalam Kompas Petang. Untuk 1,5 jam ke depan, Anda bersama saya Tiva Solesa. Saya Cindy Permadi. Berikut Kompas Petang selengkapnya. Di informasi pertama kami awali dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, kericuhan pecah saat demonstrasi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang berlangsung sejak pagi di alun-alun Pati. Kericuhan terjadi antara petugas pengamanan dan demonstran. Masa aksi memenuhi kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Lautan massa yang semula tenang ricuh lantaran Bupati Pati Sudewo tak kunjung menemui demonstran. Aksi damai menjadi panas sejak Rabu siang. Massa melempari kantor Bupati Pati dengan botol air mineral. Kemarahan massa tak terbendung, imbauan dari koordinator aksi tak diindahkan. Polisi di lokasi mencoba menenangkan massa dengan water cannon. Namun aksi tak reda hingga gas air mata dilepaskan untuk memecah massa. Polisi menembakkan gas air mata ke massa pendemo. Usai situasi memanas dan massa mulai melempari botol air mineral. Salah satu tuntutan massa meminta Bupati Pati Sudewo mundur lantaran mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Bupati Pati Sudewo muncul di tengah aksi massa yang menuntutnya mundur. Sudewo menyampaikan permintaan maaf di atas mobil rantis polisi. Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan songkok hitam keluar lewat pintu kap mobil. Kedatangan Sudewo disambut lemparan botol air mineral. Petugas keamanan lantas melindungi Sudewo memakai perisai. Sudewo kemudian masuk kembali ke mobil dan meninggalkan pendopo Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo merespons aksi unjuk rasa warga yang tetap dilakukan setelah ia membatalkan kebijakan kenaikan pajak hingga 250%. Sudewo meminta maaf kepada warga dan berjanji akan berbuat lebih baik. Sementara terkait tuntutan untuk mundur dari jabatannya, Sudewo menyebut ada mekanisme yang harus dilakukan karena ia terpilih melalui pilkada. Bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya
akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai ketua hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Yang Anda lihat ini, saudara, adalah visual udara yang menggambarkan demo Pati yang berlangsung di halaman depan kantor Bupati yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Demo awalnya muncul sebagai reaksi atas kebijakan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2025 hingga 250%. Masyarakat Pati tetap berunjuk rasa, bukan lagi soal kenaikan pajak. Dalam demonstrasi di depan kantor Bupati kali ini, massa meminta Sudewo mundur dari jabatannya. Menit waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tahapannya kayak begitu. Kalau kita langsung ke pembentukan hak angket tidak bisa, baru diusulkan oleh anggota DPRD. Kalau tidak pasti tatap. Ya. Rapat paripurna hadirin yang kami Di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, DPRD setempat melakukan rapat paripurna untuk mengajukan hak angket. tanggal 13 Agustus 2025 tentang perubahan agenda atau acara rapat DPRD bulan Agustus 2025. Dalam rapat DPRD Pati menyetujui pembentukan angket Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Sudewo merupakan Bupati Pati yang diusung salah satunya Partai Gerindra dalam pilkada. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyebut 34 orang terluka imbas kericuhan yang terjadi saat demo warga Pati menuntut Bupati mundur. Sebanyak 7 di antaranya adalah polisi yang juga terluka saat mengamankan aksi unjuk rasa. Polda Jawa Tengah juga memastikan tidak ada korban meninggal dunia sepanjang demo warga di Pati. Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini. Yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit Suwondo. Dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri ya, 7 atau mungkin bisa lebih. Kemudian saat ini karena sementara datanya dan sisanya dari masyarakat. Untuk kabar meninggal tersebut, ya kami sudah mengkonfirmasi dan saat ini sedang mengkonfirmasi tentang informasi ada masyarakat yang meninggal akibat aksi unjuk rasa habis ini. Dan sampai saat ini, sampai sore hari ini, hasil penelusuran dari kita dari kepolisian nihil adanya.
Informasi terbaru terkait dengan demo warga Pati yang menuntut mundurnya Bupati Sudewo akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan Heri Widodo langsung dari Pati, Jawa Tengah. Gambarkan kepada kami keadaan di sana saat ini, dan terakhir kami dengar ada 34 orang terluka, 7 diantaranya adalah polisi. Bagaimana kondisi mereka saat ini, Gesi? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk kondisi terkini pasca terjadi kericuhan aksi massa di alun-alun Kabupaten Pati, saat ini masih banyak masyarakat ini yang masih duduk dan juga mengelilingi pendopo Kabupaten Pati. Mereka ini menuntut untuk secepatnya kasus ini bisa diselesaikan. Namun yang berbeda, saudara, jika tadi alun-alun Kabupaten Pati ini jalannya ditutup, saat ini semakin terlihat ramai juga karena memang jalan di alun-alun ini sudah dibuka, sehingga masyarakat juga selain datang untuk menunggu hasil dari aksi unjuk rasa hari ini, mereka juga bisa berlalu lalang untuk kepentingan lain. Datifal dan juga saudara, jika berbicara tentang hasil untuk hari ini, dari kekisruhan yang sudah terjadi tadi, memang ada satu hal yang membuat massa ini cukup tenang. Terhitung tadi terjadi 2 kali kekisruhan yang cukup kuat di pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana massa ini benar-benar merusak fasilitas di pendopo kabupaten seperti memecahkan kaca jendela di pendopo kabupaten, kemudian memotong saluran wifi, hingga tadi juga sempat terjadi proses pembakaran mobil aparat kepolisian seperti itu, Tifal dan juga saudara. Nah, untuk saat ini sendiri masyarakat ini sudah mulai redam karena tadi sempat setelah dari pendopo kabupaten ini mereka bergeser ke gedung DPRD Pati untuk menyampaikan keluh kesah dan juga usulan mereka, yakni yang tidak lain tidak bukan adalah menuntut Bupati Kabupaten Pati ini untuk lengser dari jabatannya. Nah, hal tersebut disambut baik oleh DPRD Pati sehingga massa ini lebih redam atau lebih tenang begitu ya. Saat menanggapi hal tersebut, DPRD Pati ini langsung menerima keluh kesah masyarakat dan juga rencananya kali ini mereka ini membuat panitia khusus pemakzulan untuk mengusut permasalahan dari Bupati Kabupaten Pati ini sendiri. Namun tentunya terkait pemakzulan sendiri ini kan memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian juga harus melibatkan banyak komponen hukum seperti Mahkamah Agung hingga nanti ke taraf Presiden juga. Sehingga jika diusut tidak mungkin hal ini bisa diselesaikan hari ini. Namun tadi sempat kami juga menemui warga begitu ya. Mereka rela untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan jika memang nantinya akan ada aksi kembali, mereka juga siap untuk melakukan aksi ini. Dan juga untuk informasi terkait korban luka-luka, Tifal dan juga saudara, saat ini informasi yang kami dapatkan untuk jumlah total korban luka-luka yang terbaru ini sejumlah 40 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Di beberapa rumah sakit di Kabupaten Pati seperti RSUD Pati, kemudian juga ada KSH dan juga ada beberapa puskesmas. Selain itu juga korban ini dari masyarakat dan juga aparat penegak hukum, Tifal. Gesi Lutfiah dan Heri Widodo melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah memerintahkan Bupati Pati Sudewo untuk menerima aksi masyarakat soal demo warga Pati menuntut mundur Bupati Sudewo. Kami juga mencermati Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menemui Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang mengantarkan undangan upacara HUT ke-80 RI. Tetap di Kompas TV. Fokus perhatian kami masih tertuju di Jawa Tengah. Demo warga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur sempat memanas. Polisi sempat melepas gas air mata. Saat kericuhan berlangsung, 1 unit mobil polisi turut dibakar massa.
Mobil Provos berjenis minibus awalnya terparkir di Jalan Dr. Wahidin Kota Pati, tak jauh dari alun-alun Pati, lokasi unjuk rasa. Polisi membubarkan masa aksi dengan menembakkan gas air mata. Masa aksi terpecah lantaran situasi terus memanas. Merespons demo warga Pati yang menuntut mundur Bupati Sudewo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah memerintahkan Bupati Sudewo untuk menerima aksi masyarakat itu. Lutfi juga mempersilahkan warga menyampaikan aspirasi. Namun ia berpesan agar aksi itu berjalan dengan tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum ataupun layanan masyarakat, sekaligus pemerintahan harus tetap berjalan. Aspirasi ini akan sudah saya peringatkan kepada Bupati untuk menerima aspirasinya dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo, cuman jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus jalan. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Abdul Kholik mendorong adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah Pati dalam menyikapi desakan mundurnya Bupati Sudewo. Menurutnya, aspirasi warga Pati ini telah dimonitor Gubernur, Kementerian Dalam Negeri hingga Presiden. Menanggapi tuntutan warga Pati ini, Kholik mengingatkan soal ketentuan dan prosedur yang sudah diatur. Namun, ia berharap agar warga dan pemerintah daerah bisa mengutamakan dialog demi mencapai titik temu. Dilakukan secara sesuai ketentuan, mekanismenya berjalan dan pada akhirnya terjadi titik temu antara aspirasi masyarakat dengan dan disikapi dengan baik oleh kepala daerah dalam hal ini bupati. Tentu semua ini juga dimonitor atau dipantau oleh pemerintah pusat, termasuk Kemendagri dan juga gubernur, agar semua aspirasi masyarakat tadi bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Analis politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyatakan soal desakan warga meminta mundur Bupati Pati Sudewo tergantung pada keputusan DPRD. Apakah akan berujung pada pemakzulan atau tidak? Berarti ya habis itu membentuk pansus, ya kan? Pansus ini bertugas apa? Melakukan pemeriksaan terhadap bupati dan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tadi tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat. Tapi harus diingat, keputusan hak angket nanti, keputusan pansus nanti kan juga harus dipastikan keputusannya seperti apa. Bisa kemudian misalnya keputusannya, oke, ditemukan pelanggaran sehingga bupati layak diusulkan diberhentikan. Atau yang kedua, bisa juga tidak ditemukan pelanggaran yang memenuhi syarat, apakah bupati harus diajukan untuk diganti apa tidak, diimpeach apa tidak. Jadi tetap saja proses politiknya kemungkinan itu masih bisa dua-dua. Bisa pansus itu memutuskan yes di proses impeachment atau tidak proses impeachment itu loh. Jadi masyarakat harus melihat dua kemungkinan gitu loh. Untuk mengulas aksi demo yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, kita sudah bersama dengan dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro, dan anggota DPR RI fraksi Gerindra Ramson Siagian, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Nimerodi Gule. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Saya mau ke Bang Ramson dulu, Bang Ramson. Dari fraksi Gerindra di DPRD tampaknya juga tidak ada penolakan soal usulan dari hak angket dan akhirnya pembentukan pansus. Apakah dari fraksi Gerindra melihat memang apa yang terjadi sudah fatal? Ini kebetulan belum. Oke, ini belum Bang Ramson ya, oke. Halo? Oke, ini Bang Ramson? Ini udah jelas nggak? Udah bisa. Oke, Bang Ramson, dari fraksi Partai Gerindra di DPRD tampaknya tidak ada penolakan ketika diajukan pembentukan
pansus hak angket. Apakah artinya dari Gerindra melihat apa yang terjadi memang sudah fatal? Kebetulan itu otoritas DPD Provinsi Jawa Tengah, jadi kebetulan belum saya tanyakan ke Pak Ketua DPD Jawa Tengah soal sikap fraksi DPRD di Kabupaten Pati. Karena ini kan mendadak nih teman dari Kompas menghubungi saya. Jadi, tapi keputusan fraksi DPRD Kabupaten itu arahan dari DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke. Tapi kalau yang jelas bahwa kenaikan PBB 250%, Ketua DPD sudah memberitahukan bahwa Bapak Presiden Prabowo sudah meminta agar ditunda atau dibatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Seharusnya Bupati Sudewo harus segera membuat keputusan tadinya untuk membatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Jangan menunggu sampai ada demonstrasi oleh masyarakat. Apalagi sebelumnya beliau mungkin ada kesalahan bicara seakan-akan menantang demo dari masyarakat. Oke. Bang Ramson, tapi kan itu terakhir itu adalah pernyataan respons dari Ketua Umum Partai Gerindra sebelum akhirnya dibatalkan. Sekarang setelah dibatalkan tapi tetap ada demo, bahkan akhirnya hak angket sudah dibentuk juga untuk pansusnya. Respon atau arahan dari Partai Gerindra apa yang terbaru? Nah, ini belum, jadi saya harus kontak dulu Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah. Dari DPP belum ada? Itu DPD, ini otoritas DPD, jadi saya belum mengikuti perkembangannya, belum saya komunikasi. Karena ini kan sangat cepat ini perkembangan demonstrasi di Pemda Jateng. Oke, kalau gitu saya ke Mas Gule. Mas Gule, untuk Bupati kan sudah minta maaf, kemudian juga bilang kalau ini adalah pelajaran untuk semua, tidak hanya untuk Bupati tapi juga untuk masyarakat. Anda puas mendengar hal ini? Mas Gulo, silahkan. Mas Gulo, bisa dengar suara Cindy di studio, Mas? Oke, kami akan perbaiki lagi sambungan Zoom dan juga audio bersama dengan Nimoro di Gulo. Kalau gitu saya... Mbak. Ya. Halo? Ya, Bang Ramson, silahkan. Intinya Partai Gerindra selalu memihak untuk kepentingan rakyat. Bahwa Bapak Presiden sudah memberikan arahan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra agar dibatalkan kenaikan PBB 250%. Jadi seharusnya setiap kebijakan dari setiap kader-kader Partai Gerindra di eksekutif, baik bupati atau gubernur, harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi kalaupun ada kenaikan harus bertahap secara kecil-kecil. Jadi poin itu sudah kami tangkap. Iya, oke. Baik, terima kasih. Saya mau ke Bang. Tuntutan ini jangan terlalu jauh, diberikan peluang kepada Bupati Sudewo untuk memperbaiki di waktu-waktu berikutnya. Oke, artinya arahan dari partai meminta untuk diberi kesempatan lagi untuk bupatinya? Seharusnya begitu, tapi saya cek apa yang telah diputuskan oleh DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, dan dipastikan untuk Pak Prabowo sendiri juga sudah memberi atensi untuk kasus ini ya? Itu soal PBB itu. Untuk kan PBB-nya? Oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah agar dibatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Itu sudah disampaikan oleh Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Gulo. Mas Gulo, tadi Bupati sudah minta maaf dan bilang ini adalah pelajaran tidak hanya untuk Bupati tapi juga untuk warga. Sebagai yang tadi ikut demonstrasi, Anda puas mendengar hal ini? Ya, ini bukan soal puas tidak puas. Persoalan sekarang adalah ketidak diterimanya Pak Sudewo oleh masyarakat Banyapati akibat dari tindakan yang sangat arogan. Dan arogansinya ini menimbulkan banyak persoalan, tidak hanya PBB. Kami mencatat dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ada 22 item dosa yang dilakukan oleh Pak Sudewo selama 6 bulan ini. Sehingga kalau hanya bicara soal PBB, maka persoalannya belum selesai. Nah, apa saja yang ada di situ? Misalnya ada beberapa tindakan yang dipotensi melanggar hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati. Misalnya pengangkatan Direktur RSUD
yang dari swasta yang sudah pensiun. Dan bahkan BKN sudah memberikan teguran 3 kali juga tidak diindahkan. Pengangkatan eselon 2, eselon 3 itu juga belum saatnya dilakukan, itu dilakukan. Bahkan saking kebeletnya Pak Bupati untuk mengisi jabatan itu, kita tidak tahu apa motivasinya, banyak yang double jabatan. Sehingga Mas Gulo, oke, kami perbaiki lagi sambungan Zoom dan juga audionya. Kalau gitu, artinya tadi disampaikan ini adalah akumulasi dari apa yang terjadi sudah selama 6 bulan terakhir. Pak Triyono, kalau Anda juga mencermati jawaban dari Bupati, minta maaf dan bilang ini jadi sebuah pelajaran. Apakah ini akan cukup menenangkan dari para warga Pati? Ya, saya kira itu justru akan semakin memancing warga Pati marah. Karena satu, sebenarnya yang harus minta maaf itu kan Bupati. Tidak perlu dia menyatakan bahwa ini bukan pelajaran bagi saya saja, tapi bagi semua. Seakan-akan warga itu salah. Padahal kan persoalan adalah persoalan bagaimana awalnya ketika Bupati itu membaca bahwa masyarakat akan menjalankan demonstrasi. Kok 5.000, 50.000 akan saya hadapi gitu kan. Jadi itu nantang gitu loh. Dan setelah itu warga secara swadaya mengumpulkan air minum, mengumpulkan berbagai perbekalan yang lain untuk demonstrasi. Nah itu malah dirampas, diambil. Dan setelah itu sampai terjadi gontok-gontokan, sampai terjadi katakanlah adu fisik dengan pihak Satpol PP misalnya seperti itu. Artinya kebijakan ditambah pola komunikasi yang tidak sesuai? Wow, komunikasinya sangat jelek kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Satu, dia sudah nentang. 2, lewat Satpol PP dia melakukan satu bentuk pemaksaan atau kekerasan. 3, sudah minta maaf pun itu bukan dengan satu kemutlakan atau tanpa syarat, tapi untuk semuanya gitu. Seakan-akan dia tidak tulus. Kalau kita bicara komunikasi, seharusnya minta maaf ya tulus. Saya mengaku bersalah, saya akan memperbaiki komunikasi saya, justru bukan dengan katakanlah, loh ini bukan untuk saya saja, tapi juga untuk semua warga. Ini kan salah juga. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada prinsip. Sekali kita membuat satu pernyataan, itu tidak mungkin bisa dicabut. Bahwa kita bisa mengoreksi, merevisi, dan sebagainya, itu tidak akan memperbaiki apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau yang menjadi pemicu itu menurut saya adalah yang kebijakan-kebijakan tentu saja iya, tapi si Bupati ini, Pak Sudewo, itu nantang gitu loh. Jadi kalau kamu masanya cuma 5.000 ya saya akan hadapi. 5.000 itu seberapa sih? Kecil, saya akan hadapi. 50.000 coba. Nah sekarang sudah seperti ini akhirnya komunikasinya jadi rusak semua. Nah Pak Triyono, sekarang kan juga di DPRD kabarnya sudah disepakati pembentukan pansus hak angket. Apakah dengan sudah ada keputusan ini artinya bola panas akan berpindah juga ke DPRD? Masyarakat akan fokus ke sana? Iya, saya kira tidak. Saya kira masyarakat tuntutannya tetap satu kan. Bupati Sudewo mundur sudah itu saja. Bahwa DPRD itu kan mekanisme politik ya. Kita tunggu apakah akan dijalankan tuntutan masyarakat itu atau tidak. Tapi saya khawatir ya bahwa nanti apa yang diputuskan oleh DPRD Pati itu tidak memuaskan masyarakat dan nanti akan ini sekali lagi ini bukan mengancam atau bukan, tapi saya memberikan prediksi ya. Kalau nanti Bupati tidak segera mundur atau digantikan, nanti akan muncul demo-demo berikutnya itu. Masih ada rangkaian demo lagi yang dikhawatirkan terjadi ya Pak Triyono? Kalau saya ke Mas Gulo dulu ya Pak Triyono. Khawatirnya itu. Mas Gulo, tadi kan Anda juga ikut dalam rapat paripurna ya. Apa yang akhirnya disepakati, apa yang disampaikan DPRD merespons besarnya demonstrasi pada hari ini? Mas Gulo? Iya, saya dengar. Silakan Mas Gulo. Iya, saya dengar. Mas Gulo, Anda tadi ikut saya dengar. rapat paripurna, apa yang disepakati, termasuk juga soal pembentukan pansus hak angket itu, Mas Gulo? Iya, saya dengar. Halo. Mas Gulo? Iya. Mas Gulo, tadi Anda ikut rapat paripurna yang disepakati oleh DPRD terkait juga pembentukan pansus hak angket. Itu apa? Silakan.
Ya, jadi karena desakan masyarakat dan kemudian menyampaikan ada 22 dosa hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati, maka kami mendesak tadi agar dilakukan pembentukan pansus. Nah, pansus ini sudah dilakukan sebagai salah satu solusi yang tentu saja tidak begitu memuaskan warga, karena sesungguhnya warga menghendaki agar hari ini Sudewo dinyatakan mundur dari jabatannya dengan keikhlasannya tanpa harus dipaksa. Tetapi sampai pagi tadi, dari pagi sampai sore jam 2, ternyata Pak Sudewo tidak berkenan untuk mengundurkan diri. Saya pikir kalau ini tidak ikut Partai Demokrat dari pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, akan merugikan Partai Demokrat sendiri. Nah, soal pansus tentu saja ini kan sangat panjang, karena proses untuk bekerjanya pansus ini kan sangat tidak mungkin bisa dilakukan. Memang ada batas waktu maksimal 60 hari, tetapi itu jangka waktu yang sangat lama menurut masyarakat. Masyarakat tadi berbondong-bondong karena nggak paham agar hari ini dituntaskan. Tetapi saya jelaskan dari sisi hukum itu tidak mungkin hari ini diselesaikan pansus itu. Karena pansus harus bekerja tentu saja dengan pola-pola kerjaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan satu investigasi terhadap atau kajian terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum apa saja yang telah dilakukan oleh Sudewo yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Oke. Itu. Oke, Bang Ramson, tadi kok kata Mas Gulo ternyata warga nggak cukup kalau cuma pansus hak angket, maunya mundur juga hari ini. Dari Gerindra seperti apa tanggapannya? Iya, semua kan ada mekanismenya. Jadi hak angket itu kan penyelidikan, diselidiki dulu kenapa keluar kebijakan tersebut, apa sesuai undang-undang atau tidak bisa emosional juga. Yang penting kondusif dulu. Makanya mekanismenya melalui pansus hak angket di DPRD, saya pikir itu udah sangat keras, Jadi udah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Semua kan harus sesuai dengan undang-undang. Berarti maksudnya tidak perlu mundur untuk Bupati? Iya, kan semua harus melalui mekanisme. Jadi itu dengan mekanisme yang ada di DPRD, itu diadakan penyelidikan. Kenapa keluar kebijakan itu, motivasinya apa, tujuannya apa. Jadi semua harus jelas. Sesudah itu baru ada keputusan selanjutnya. Jadi tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Jadi harus ada mekanismenya. Oke, nah Mas Gulo tadi katanya masih ya ikut saja mekanisme yang ada dulu di DPRD. Apa yang akan dilakukan warga selanjutnya? Fokus dulu ke DPRD atau akan masih ada rangkaian demo? Kalau Bupati merasa bahwa proses impeachment itu harus dilakukan secara legal formal seperti yang dikatakan oleh Pak Siagian, itu akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat sudah sangat tidak percaya dengan Bupati Sudewo akibat ulah hukumnya yang dilakukan selama 6 bulan ini. Baru 6 bulan kurang lebih dia sudah banyak membuat kesalahan-kesalahan dan bahkan melukai hati orang. Masyarakat Pati itu biasanya itu kalau tidak terlalu kebangetan, tidak mungkin akan datang berbondong-bondong tanpa dikoordinir. Ini karena menyangkut soal arogansi dari Bupati Sudewo dalam memimpin selama 6 bulan ini. Jadi menurut saya kalau Partai Gerindra dan kemudian pemerintah tidak segera atau misalnya Sudewo tidak akan mengundurkan diri, saya takut akan ada gelombang aksi yang lebih besar lagi karena ini sudah target masyarakat. Ini tidak disetting karena coba aja lihat TikTok, masing-masing masyarakat membuat TikTok dan menghendaki segera turunkan si Sudewo itu. Oke, khawatir akan ada rangkaian gelombang demo lagi dan ada ketidakpercayaan Pak Triyono. Kalau sudah ya dikhawatirkan tidak ada kepercayaan lagi, kemudian jalannya pemerintahan di Pati, apa yang harus diantisipasi? Ya, saya kira adalah satu, Bupati harus berbesar hati, mengundurkan diri. Selesai, gitu. Kalau misalnya pansus itu terlalu lama, harus rapat ini, ketemu ini, cari data ini, cari bukti itu, dan sebagainya, gitu. Walaupun juga sebenarnya, seharusnya Partai Gerindra di tingkat DPD Jawa Tengah juga harus cepat mengantisipasi. Misalnya pada saat awal-awal masyarakat protes tentang kenaikan PBB 250% bilang ini nggak jadi, batal gitu. Bahkan sampai ke
Presiden Prabowo ini orang tertinggi di Gerindra gitu kan, katanya membatalkan juga. Gubernur juga mengatakan membatalkan juga dan sebagainya. Tapi kata-kata pembatalan atau pencabutan itu belum terucapkan secara eksplisit gitu loh. Nah, saya khawatir bahwa serangkaian rapat, serangkaian proses politik di DPRD itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan justru mengakumulasi kemarahan masyarakat. Nah, seperti itu, Mbak. Mengakumulasi kemarahan masyarakat. Ini selama juga tuntutan masyarakat awal dan mereka sudah tersakiti, ya. Ini yang harus diantisipasi juga dalam jalannya pemerintahan di Pati ya, Pak Triyono. Baik, Pak Triyono Lukmantoro, Bang Ramson Siagian, dan Mas Nimo Rodi Gulo, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Kami kembali sebentar lagi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno mengantarkan undangan upacara HUT ke-80 RI. Tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, turnamen sepak bola antar kampung menyambut HUT ke-80 kemerdekaan RI di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Dua kubu supporter terlibat perkelahian mengakibatkan 3 orang luka. Ratusan supporter dari 2 tim saling serang. Pihak keamanan berupaya melerai, namun tidak berhasil karena banyaknya supporter yang terlibat kericuhan. Bentrokan pecah usai adu penalti yang dimenangkan tim Dayangina. Supporter tim Kasambang tersulut emosi dan masuk ke lapangan. Akibat peristiwa itu, 3 warga terluka dan dibawa ke Puskesmas Tapalang untuk mendapat perawatan. Kericuhan reda setelah personel tambahan dari Polsek Tapalang dan Polres Mamuju tiba di lokasi. Polisi sudah memeriksa 8 saksi. Sesaat setelah drama adu penalti kemarin, pertandingan sepak bola antara tim Dayangina dan Desa Kasambang yang dimenangkan oleh Desa Dayangina, warga atau supporter tim Kasambang ini tidak menerima kekalahan itu, sehingga salah satu dari Saudara, pemain timnas U17 Muhammad Mirza Firjatullah terjatuh ke parit pembatas stadion saat merayakan golnya ke gawang Tajikistan dalam laga Piala Kemerdekaan 2025. Pada menit ke-34, Mirza berhasil mencetak gol pertama untuk timnas. Pemain itu melompat melewati papan iklan menuju tribun selatan menghampiri supporter. Namun setelah melintasi pagar pembatas, ia justru menghilang dari pandangan. Rupanya Mirza terperosok ke parit pembatas sedalam sekitar 3 meter yang letaknya tertutup spanduk Piala Kemerdekaan 2025. Mirza muncul kembali dan berjalan ke lapangan. Ia sempat melanjutkan pertandingan namun digantikan di babak kedua. Laga itu berakhir imbang 2-2. Pelatih timnas U17 Nova Arianto memastikan kondisi anak asuhnya tidak mengkhawatirkan. Mengenai kondisi Mirza cukup baik, dia hanya kram saja dan sorry, semua pemain dalam kondisi baik dan harapannya mereka bisa tampil di saat lapangan besok. Kalau kondisi lapangan saya lihat cukup baik ya hari ini, walaupun hujan cukup deras, tapi kita lihat tidak ada genangan air sehingga tidak mengganggu ya secara game plan. Kalau hujan, panas atau itu kan sama aja, Tajikistan juga merasakan hal yang sama dan saya bersyukur pemain bisa punya fokus di saat lapangan licin dan deras, punya fokus sehingga kita bisa tampil cukup baik pada malam ini. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno di kediamannya di Jakarta. Selain silaturahmi, Gibran juga mengantarkan undangan upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana.
Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, keduanya berdiskusi membahas banyak hal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Tri Sutrisno juga memberikan wejangan kepada Gibran terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kehadiran Gibran tersebut menarik perhatian karena Tri Sutrisno masuk dalam Jenderal Purnawirawan yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang salah satu poinnya adalah usul pergantian Wapres. Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri menyambut baik pertemuan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Menurutnya, pertemuan itu menunjukkan rasa hormat Gibran kepada orang yang lebih tua. Selain itu, Gibran juga bisa banyak belajar dari pengalaman Tri Sutrisno saat menjadi Wapres. Ya, sebagai anak muda selalu juga harus menghargai orang tua dan belajar dari pengalaman orang tua itu. Dan karena beda situasi kondisi kan, dulu dan sekarang beda. Zaman saya juga beda. Saya lahir tahun 39. Ya, jadi itu lagi saya 86. Tapi kan beda zaman saya dengan zaman sekarang. Bahkan sebelum saya juga sebelum sekarang juga beda lagi. Dan itu jadi kita harus menyesuaikan dan belajar dari orang lain. Bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain. Itu penting. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Merespons ramainya komentar publik atas video saat Wapres Gibran tak menyalami dirinya dan menteri lain di Batu Jajar, Bandung Barat hari Minggu lalu, AHY menjawab singkat jika ia dan Gibran tak punya masalah. Baik sekali. Nggak ada masalah. Mas AHY, kalau yang kemarin rame di sosial media soal salaman, Mas? Aduh, nggak ada masalah sama sekali. Emangnya. Makasih, Bang. Sebelumnya beredar video Wapres Gibran terlihat melewati 4 menteri Kabinet Merah Putih yang telah hadir. Mulai dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hingga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Pertemuan ini jadi menarik karena Tri Sutrisno adalah salah satu tokoh yang ikut menyerukan usulan pemakzulan Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat usulan pemakzulan Gibran itu sudah diserahkan ke MPR DPR. Apakah ini bisa mengarah pada terhentinya usulan pemakzulan Gibran? Kami bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Adi, selain ngasih surat, apakah sebenarnya pertemuan antara keduanya bisa dibilang sebagai bagian upaya Gibran meredam usulan pemakzulan? Ya, saya kira dua hal. Pertama, kunjungan Wapres Gibran dengan Pak Tri Sutrisno, tentu ini sebagai upaya misalnya adalah langkah politik kebangsaan, misalnya memberikan surat undangan ya yang bangsa ini akan menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, karena apapun judulnya, Pak Tri Sutrisno itu adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan mungkin di situ juga akan banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa di-share oleh Pak Tri Sutrisno kepada Gibran yang saat ini sebagai Wapres. Itu kan tafsir yang paling umum dimaknai oleh publik. Tapi yang kedua, memang ini juga bisa dianggap sebagai komunikasi politik, semacam langkah persuasi yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, terutama untuk menghilangkan tensi terkait dengan isu pemakzulan yang dilakukan oleh sejumlah forum purnawirawan beberapa waktu yang lalu, yang salah satunya memang yang ikut tanda tangan adalah Pak Tri Sutrisno. Ini tentu adalah komunikasi politik yang pertama dilakukan oleh Gibran dengan Pak Tri Sutrisno sebagai pihak yang ikut serta mensetujui dan menginginkan supaya ada pergantian wakil presiden. Inilah yang saya kira memang publik mengatakan jangan-jangan ini juga bisa akan membuat bagaimana gerakan-gerakan pemakzulan itu tidak akan muncul lagi ke publik dan akan menjadi selesai. Meski kita tahu sebenarnya isu
terkait dengan pemakzulan itu sebenarnya saat ini adalah ada di DPR. Karena sudah disampaikan secara terbuka bagaimana DPR ke depan apakah akan menindaklanjuti persoalan pemakzulan ini ataupun tidak. Tapi secara prinsip Forum Purnawirawan dan salah satunya ada Pak Tri Sutrisno tentu dalam konteks ini sebagai bagian untuk melakukan langkah-langkah dalam tanda kutip ya pendekatan dan komunikasi politik, dan tentu saja harapannya supaya isu-isu pemakzulan itu tidak lagi bermunculan di kemudian hari, karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata umum itu pemakzulan itu kan muncul berulang kali, ada protes, ada demonstrasi, dan bahkan ada penyampaian yang secara resmi disampaikan ke kawan-kawan DPR. Saya kira Mas Adi, tapi melihat dari pertemuan hari ini, kemudian juga dari DPR MPR yang belum memberikan tindak lanjut yang jelas, apakah ini artinya menjadi sinyal kalau kayaknya usulan pemakzulan akan berhenti sampai di sini? Kalau saya sih tidak mau menyederhanakan persoalan itu, karena isu pemakzulan menyangkut banyak orang, bukan hanya Pak Tri Sutrisno, tapi secara prinsip memang Pak Tri Sutrisno itu kan dianggap sebagai salah satu simbol bagaimana terkait dengan isu pemakzulan itu. Tentu harapan terbesarnya dengan adanya komunikasi, adanya silaturahmi, ini kan terbangun jembatan politik pengertian supaya isu pemakzulan itu tidak lagi tampil ke permukaan, karena aspirasi, karena masukan, karena kritik dan feedback kepada Pak Wapres kira-kira begitu, itu bisa disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog, bukan dalam bentuk protes dan demonstrasi dan meminta wakil presiden untuk diganti. Tapi mungkin nggak sikap dari Pak Tri sendiri akan berubah setelah bertemu dengan Gibran pada hari ini? Kalau saya sih tidak terlampau meyakini, karena saya prinsip soal Forum Purnawirawan itu adalah forum yang menyangkut banyak orang. Artinya apa? Sekalipun Pak Tri Sutrisno ada kunjungan semacam ini, tapi belum tentu purnawirawan yang lain sikap politiknya itu juga akan berhenti terkait dengan isu pemakzulan. Mungkin ke depan ini hanya semacam pintu masuk sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Forum Purnawirawan yang beberapa waktu yang lalu mengusulkan isu pemakzulan. Oleh karena itu yang saya sebut tadi di awal, ini semacam komunikasi baik, pintu masuk untuk melakukan komunikasi dengan pihak, dengan Forum Purnawirawan yang beberapa waktu yang lalu mengusulkan isu pemakzulan. Tentu di kemudian hari ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang mungkin perlu dilakukan oleh Mas Wapres ya, bertemu dengan pihak-pihak yang selama ini lantang, nyaring dan selalu mengusulkan terkait dengan isu pemakzulan, karena di Indonesia itu ada kecenderungan. Kalau sudah ada komunikasi, ada silaturahmi, ada anjang sana bertemu satu sama yang lain, isu-isu konfrontatif yang berhadapan-hadapan itu bisa hilang dengan sendirinya, Mbak. Nah, Mas Adi, kalau kita melihat juga langkah politik yang sudah dilakukan oleh Gibran, ketemu Dasko, kemudian sekarang ketemu Pak Tri Sutrisno, bisa dibaca nggak dari kacamata analisa politik dan komunikasi juga, kalau ini adalah langkah Gibran untuk menepis isu atau usulan pemakzulan? Ya, saya kira memang all in ya, pertemuan-pertemuan elit kunci yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Dasko, dengan Pak Tri Sutrisno, tentu itu adalah sebagai upaya untuk membangun harmoni politik ya, karena membangun harmoni politik kerjasama dengan aktor-aktor kunci di negara kita itu kan menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk menciptakan kerjasama sekaligus memberikan pesan kepada publik. Aktor-aktor yang terjadi di negara kita adalah mereka yang saling bekerja sama satu yang lain, meski kita tidak bisa menutup mata pembicaraan-pembicaraan publik, kelompok-kelompok kritis di ruang-ruang terbuka seperti media sosial ini selalu dikait-kaitkan dengan serangan-serangan yang selama ini selalu mengarah kepada Wapres, yang notabene-nya juga adalah keluarga besarnya Pak Jokowi. Kan kita tahu serangan ke Gibran kan banyak, soal pemakzulan ke Pak Jokowi itu soal ijazah, soal SMK dan seterusnya. Tentu salah satu aktor yang selama ini protes ketika ada pendekatan silaturahmi, hal-hal yang semacam itu tidak lagi terjadi di kemudian hari. Itu yang saya sebut sebagai langkah persuasi. Langkah persuasif. Terima kasih kalau gitu. Mas Adi Prayitno sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Mas Adi, sehat selalu. Kami masih akan kembali dengan informasi mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Saya Tifa Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.
Saat diperiksa pada Rabu pagi, Abraham mengklaim pemeriksaan ini diduga adanya siniar atau podcast Abraham Samad Speak Up yang pernah membahas isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Meski begitu, ia mengelak isi siniarnya memiliki unsur pidana terkait pencemaran nama baik apa yang dilaporkan Joko Widodo. Mengenai kemungkinan dirinya menjadi tersangka, Abraham menegaskan ia dan tim hukumnya pasti akan melawan. Ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Pengacara senior sekaligus tokoh gerakan HAM Todung Mulya Lubis yang ikut mendampingi Abraham Samad di Mapolda Metro Jaya menegaskan upaya pemeriksaan terhadap Samad syarat upaya kriminalisasi dan memiliki niat jahat. Tak hanya itu, menurutnya secara umum pemanggilan Abraham sudah menunjukkan hukum digunakan sebagai senjata. Dulu, Mas Lakso dulu. Ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Lakso. Sorry kabel. Lakso. Saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat. Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Lalu apa indikasi siniar atau podcast Abraham Samad mencemari nama baik ataupun fitnah terhadap Joko Widodo? Dan apakah pemeriksaan Samad dalam kasus ijazah Jokowi kali ini berpotensi membungkam suara kritis publik? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini ahli hukum tata negara Refli Harun, juga bergabung bersama kami Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat sore semuanya dengan Tifal di studio. Apa kabar? Selamat sore Mas Tipa, selamat sore para pendengar. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Dianggap ini syarat muatan lain selain di luar hukum. Sehingga menurut Anda Mas Ade, apa yang salah sebetulnya dengan podcastnya Bang Samad ini sehingga harus diperiksa terkait dengan kasus ijazah Jokowi ini? Oke, terima kasih Mas dari Kompas News ya. Jadi kalau terkait laporan Pak Insinyur Joko Widodo kan kemarin itu beliau melaporkan peristiwa. Kemudian peristiwa ini menjadi menjadi pemeriksaan terhadap beberapa yang diduga ya ikut dan turut melakukan tindak pidana pencemaran tersebut. Artinya gini Mas Tifan, bahwa kemudian dipanggilnya Bang Abraham, saya rasa itu normatif hukum. Ya, tidak ada diskriminasi di sini. Ini kan polisi memeriksa dengan adanya bukti yang
telah dipelajari, kemudian diperiksa bahwa ada dugaan di situ, ya kita tidak bisa menghindari itu. Apa kata-kata yang salah dari podcast itu sehingga ada muatan potensi bahwa ada pencemaran nama baik di situ menurut Anda, Bang Ade? Jadi gini, podcast ini kan berbeda dengan pemberitaan nih, Bang Tifal ya. Kalau di podcast itu, kalau kata-katanya saya tidak melihat alat buktinya secara menyeluruh yang mana menjadi satu ujaran kebencian atau fitnah atau pencemaran. Tetapi yang saya tahu bahwa podcast YouTube terus kemudian ada video juga yang dimana ada beberapa kelompok orang ya, dan di situ juga Bang Abraham sempat berorasi dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat sih itu. Kemudian podcastnya juga ada, tapi saya nggak terlalu membuka secara, karena itu kan merusak pemeriksaan kalau saya sampaikan di sini bahwa ini loh yang menjadi fitnah dan pencemarannya gitu loh. Tapi kan banyak podcast juga yang mengeluarkan opini masing-masing sehingga dianggap oleh Bang Abraham ini membungkam demokrasi. Jadi gini, demokrasi itu sah-sah saja, Bang Tifal, tak sepanjang demokrasi itu ya tidak mencemarkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara demokrasi, Pak Insinyur Joko Widodo ini kan korban dari ujaran kebencian, korban dari fitnah, korban dari tindakan-tindakan di mana beliau dilecehkan betul. Kalau menurut saya beliau dilecehkan betul. Artinya ya kalau memang mau berdemokrasi tapi jangan juga melakukan yang diduga tindak pidana, yaitu penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Gitu. Tidak tendensius, tidak menjustifikasi. Nah, Anda, Bung Refli, yang juga punya podcast di sini, dengan adanya kasus semacam ini, Bang Abraham Samad dilaporkan sebagai saksi terlapor, diperiksa hari ini, ngerasa was-was nggak nih? Iya, ini secara umum ya. Saya selalu mengatakan ya, negara yang masih memproses orang yang berpendapat itu demokrasinya pasti sontoloyo gitu ya. Jadi ini bukan soal Abraham Samad atau tidak, tapi bagaimana kita memelihara demokrasi dan konstitusi kita. Itu yang paling penting sesungguhnya. Jadi saya membayangkan ya, ketika reformasi kemarin, kita bicara mengenai bagaimana kita demokrasi ditegakkan, konstitusi ditegakkan, karena kita hidup dalam negara otoritarian Orde Baru begitu. Tapi ternyata setelah berapa tahun kejadian seperti ini terjadi lagi. Begini, kalau kita bicara mengenai hak-hak perlindungan seseorang gitu, tentu orang punya hak untuk kemudian misalnya kalau dia merasa dicemarkan dia mengadu, tetapi harus jelas dia dicemarkan pada bagian mana dan kemudian siapa yang diadukannya. Yang terjadi sekarang ini kan seolah-olah orkestrasi sebuah kekuasaan. Karena kalau ditanyakan pada Jokowi, dia hanya mengatakan saya hanya mengadukan sebuah fenomena. Loh, kok bisa ya diadukan sebuah fenomena? Tidak jelas siapa yang dia laporkan, lalu kemudian apa locus delictinya, apa tempus delictinya dan lain sebagainya. Sehingga unsur fitnah menurut Anda masih ada tidak di situ? Iya, kalau seandainya misalnya dia merasa fitnah atau misalnya pencemaran nama baik, itu kan soal-soal yang terkait dengan delik aduan. Silakan saja dia. Yang jelas harus jelas apa peristiwanya, di mana dia tahu bahwa dia difitnah, lalu siapa yang mau dia laporkan dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak jelas. Ketika ditanyakan pada Jokowi, dia bilang bukan saya yang melaporkan 12 orang itu. Itu satu. Yang kedua, ya, kasus ini adalah gabungan dari pengaduan Jokowi sebagai sebuah delik aduan dan delik umum yang dilaporkan Ade Darmawan dan lain-lain. Jadi ada 5 laporan digabung jadi satu. Padahal kalau kita mau bicara penegakan hukum, kalau memang ini delik aduan, ya sudah dipisahkan dulu. Delik aduan diproses dan kemudian dihargai hak Jokowi untuk mengadukan siapapun. Tapi jangan kemudian digabung seolah-olah di-entertain yang diadukan sebuah fenomena, tiba-tiba dicarilah siapa yang kira-kira bisa dilaporkan, ditersangkakan. Ini yang menurut saya
menjadi tidak jelas. Kalau begitu, Pak Susno, kalau menurut kacamata Anda membaca kasus ini, apakah siniar atau podcast itu bisa dijadikan bahan untuk penelusuran dugaan fitnah terhadap seseorang? Baik, saya akan netral ya. Saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan ya. Kasus ini adalah yang ditangani Polda Metro Jaya adalah pencemaran nama baik dan ITE ditambah dengan kasus-kasus lain yang digabungkan dari Polres, Polsek dan sebagainya. Iya. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum. Jadi tidak bagus gini. Kedua, dari segi hukum pidana, siapa yang melaporkan dia harus membuktikan. Jadi jangan penyidik yang mencari tersangkanya. Ini nggak benar ini. Jadi kalau dipisah, saya sependapat dengan Nadinda Repli tadi, dipisah, kemudian sekarang akan nangani apanya dulu? Akan nangani pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, yang lapor harus yang merasa tercemar, tidak boleh diwakilkan, yaitu Pak Joko Widodo sendiri yang laporan. Kemudian tadi benar, kapan, di mana, tentang apa, kalimatnya kayak apa, itu harus di situ kan dia yang harus membuktikan itu. Jadi bukan polisi yang mencari. Nah kalau polisi mencari nanti penyidik mencari nanti dikira penyidik ini keberpihakan, itu nggak bagus gitu ya. Nah yang kedua tentang podcast. Podcast ya beda, yang tadi siapa yang nyatakan tadi dari PBI itu kan dari sudut pandang media, surat kabar, televisi dan sebagainya. Podcast ini kayak kita ngomong kayak gini lah gitu. Itu orang berpendapat, berdiskusi gitu, dan banyak sekali di Indonesia. Kalau semua podcast yang dan nggak bisa dipidana kalau orang berpendapat begitu? Ya nggak ada, nulum delictum nulla pona sine via liga punali, nggak ada aturannya, ya nggak bisa dihukum dong. Oke. Sehingga pertanyaan barunya muncul begini, Bung Ade, karena tadi Pak Todung juga menyampaikan ada niat nih jangan-jangan di balik urusan hukum ada maksud politik di balik ini, upaya untuk membungkam pendapat orang lain dalam sebuah siniar atau dalam sebuah podcast. Benarkah arahnya begitu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Kata Bang Todung di Mapolda, Mas Ade, hukum saat ini sudah dijadikan sebagai senjata, bahkan ada tudingan politis di balik kasus ini. Memang arahnya mau ke sana? Kalau saya melihat ini normatif hukum ya. Artinya begini, Bapak Insinyur Joko Widodo itu kan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain, warga negara yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia. Intinya, apa yang dilaporkan peristiwa tersebut, kemudian ditemukan bukti-bukti pada perjalanannya, dan memanggil beberapa orang terlapor, dianggap terlapor, ya, karena gini, saya perlu jelaskan dulu sedikit ya, bahwa ada 2 laporan itu yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Laporan 4 menjadi 1 kemarin ya. 4 menjadi 1, itu 160, 28 ayat 2, ITE ya. Nah, terus kemudian ada laporan pencemaran 310, 311, 32, 45A. Itu dari Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri ya yang melaporkan. Jadi kalau terkait pemanggilan dan pelaporan ini normatif hukum kok. Tidak ada sama sekali tendensi politik. Yang mempolitisasi bisa saja orang-orang yang dipanggil dengan mengajak semua unsur beramai-ramai untuk mengatakan bahwa terjadi pembungkaman demokrasi. Siapa tuh yang nuduh kalau gitu menurut Anda? Demokrasi sah saja. Demokrasi sah-sah saja, Mas Iqbal. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap demokrasi hukum. Artinya kebebasan-kebebasan udah banyak juga. Jadi gini loh, kalau kita bilang bahwa ada perbedaan, tidak ada equal karena dia adalah, mohon maaf, Bang Abraham Samad adalah mantan ketua KPK nih, ya kan, orang nggak bisa dihukum dong, ada privilege atau apa, kan semuanya sama. Tapi yang hari ini yang ditunjukkan Bang Abraham Samad, ya, saya sangat luar biasa support. Kenapa? Bahwa beliau datang. Jangan juga belum jatuh tempo, ada yang terlapor juga ya, belum jatuh tempo,
tapi tidak hadir. Nah, Bung justru Refli. menunda karena alasan 17 Agustus. Oke. Nah, tetapi apapun itu, saya menganggap Bang Abraham Samad ini memang pendekar hukum dan dia mengerti betul dan dia paham betul Bang Abraham ini bahwa Bung Refli, kemudian silakan. kalau dia tidak terlibat. Sudah kami tangkap poin dari situ, Bung Ade. Bung Refli, silakan. Iya, sekali lagi ya, saya mendapatkan beberapa kali surat panggilan tersebut. Dan surat panggilan tersebut itu menggabungkan semua tindak pidana. Jadi laporan dari Pak Jokowi, laporan dari Mas Ade dan lain sebagainya itu digabung jadi satu. Dan kemudian dikatakan Anda dipanggil sebagai saksi ya, dalam dugaan tindak pidana bla 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 yang terlapornya 12 orang tersebut. Karena itu makanya saya katakan kalau kita bicara tentang profesionalisme penegakan hukum, ini sebenarnya yang diproses yang mana begitu. Kalau kita bicara mengenai hak Jokowi gitu ya, maka ya kita hargai haknya. Hak dia adalah mengadukan dan merasa dicemarkan nama baiknya. Lalu dia gunakan pasal 310, 311 KUHP dan kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik menggunakan dokumen elektronik. That's all, selesai kan? Harusnya itu kan delik aduan semua. Tapi yang terjadi adalah masuk pasal 160 KUHP, kemudian masuk soal-soal yang terkait dengan penghasutan dan lain sebagainya. Jadi sehingga ada maksud lain di luar hukum menurut Anda di sini? Bahkan pasal 32, pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi dan tidak jelas lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana, materi pencemarannya apa, kemudian materi penghasutannya apa, kok gabung jadi satu seolah-olah polisi ini itu supermarket. Dia cari semua bahan, kira-kira setelah bahannya dikumpulkan tinggal dia tetapkan siapa yang mau dijadikannya tersangka. Bahkan Pak Jokowi sendiri ketika melaporkan kasusnya, dia cuma melaporkan peristiwa. Dia bilang dia tidak melaporkan orang lah. Kok aneh, ada orang yang datang ke polisi, Pak, saya dicemarkan, Pak, saya difitnah. Siapa yang memfitnah? Saya tidak tahu, Pak. Nah, tapi di sisi lain, saya mendengar begini, loh, kan aneh. Makanya saya bilang, kalau kita mau memproses laporan pencemaran nama baik dari Pak Jokowi dan kemudian fitnah, silahkan diproses sesuai dengan azas profesionalisme, kemudian mendengarkan semua pihak, melakukan treatment kepada keadilan dan lain sebagainya. Tetapi jangan kesannya kemudian semua diambil tiba-tiba tidak jelas. Oke, Bung Ade, mana silakan. yang mau diincar atau enggak begitu. Ya gini, Bang Refli. Jadi kalau saya sih menganalogikan, saya tidak membela ataupun seperti apa tentang penegakan hukum di pihak kepolisian. Jadi polisi itu diberikan kewenangan terhadap negara, ya. Kita ambil contoh analogi, Bang Refli, bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi, misalkan kendaraan bermotor, Bang Refli, di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil, tapi nyatanya ya peristiwa itu terjadi, ada kehilangan, ada kerugian dari saya gitu loh, sehingga saya merasa wah ini barang saya hilang nih, tapi saya nggak tahu nih pelakunya. Nah ketika saya melaporkan ke polisi, apakah saya harus menyebutkan namanya, misalkan tetangga gua kali, kan nggak bisa begitu, Bang Refli. Jadi gini loh, penyidik diberikan, saya perbaikin sendiri ya, peristiwa itu berbeda dengan kalau Anda difitnah atau dicemarkan. Kalau misalnya Anda dicuri, memang kita belum tahu siapa pencurinya, tapi kalau Anda merasa dicemarkan nama baik dan difitnah, masa Anda nggak ngerti siapa yang mencemarkan dan yang memfitnah Anda? Masa Anda mendengarkan sebuah pencemaran dan fitnah? Lalu sayup-sayup, wah saya mendengarkan suara ya, ada orang memfitnah saya, mencemarkan saya. Kan jelas itu. Ini kayaknya Pak Susno udah mau ngomong nih, silakan Pak Susno, silakan Pak. Jadi ini bagus sekali ya, ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat. Karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini. Petani kan, kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan.
serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Nah, siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan, ada lagi podcast yang ini mencemarkan, oh ini ada percakapan di WA grup ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduannya. Oke, sehingga singkat saja Pak, kalau membaca kasus yang Suginur kan kasus pernah narapidana, kasus pencemaran nama baik Jokowi, akhirnya kan diampuni oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu juga akan jadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan atau tidak kasus ini? Itu bagus sekali, karena apa? Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu mencemarkan nama baik. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ. Pak Susno, Bang Ade, Bung Refli, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, makasih. Laporan mancanegara hadir sebentar lagi. Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina berupa 8.000 ton beras dan bahan makanan. Bantuan akan didistribusi via udara. Pemerintah Indonesia salurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina berupa 8.000 ton beras dan bahan makanan. Bantuan ini akan didistribusikan melalui jalur udara atau airdrop agar tepat sasaran dan demi keamanan Satgas Garuda Merah Putih yang bertugas. 26 personel TNI ditugaskan melakukan misi kemanusiaan mengirimkan bantuan makanan kepada warga Palestina. 8.000 ton bahan makanan dibawa ke Jordania dan Mesir menggunakan 2 pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk disalurkan ke masyarakat Palestina. Satgas ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui operasi airdrop, di mana bantuan kemanusiaan ini akan dilaksanakan mulai dari perjalanan ini sampai dengan kegiatan pelaksanaan kembali yang kurang lebih mencapai 12 hari. Dan ini juga kita mendapatkan kesempatan bersama dengan beberapa negara, yaitu 10 negara yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Setelah didemo warganya, Bupati Pati Sudewo muncul di tengah demo dan menyampaikan maaf di atas mobil rantis polisi. Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan sokok hitam keluar lewat pintu kap mobil. Kedatangannya disambut lemparan botol air mineral. Polisi lantas melindungi Sudewo memakai perisai. Ia kemudian masuk kembali ke mobil meninggalkan pendopo Pati. Polisi menyemprotkan meriam air atau water cannon ke arah massa demo yang menuntut mundurnya Bupati Pati. Dalam demo ini 34 orang terluka tak terkecuali 7 anggota polisi. Demo menuntut Bupati Sudewo mundur berujung ricuh pada Rabu siang. Polisi menyatakan awalnya demo berjalan kondusif, namun terdapat kelompok lain yang datang saat siang dan bersifat anarkistis. Informasi tadi mengakhiri Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.